Selamat pagi anak-anak. Minggu lalu kita sudah menyelesaikan materi tentang limit fungsi aljabar. Nah, untuk minggu ini kita akan masuk bab yang baru. Kita akan membahas tentang turunan fungsi aljabar. Yang pertama, Ibu mau tekankan di sini kita akan melihat definisi dari turunan. Yang pertama, jika Y sama dengan Fx adalah fungsi yang kontinu pada daerah definisinya, maka turunan pertama dari Y sama dengan Fx itu didefinisikan sebagai berikut. Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan limit delta X mendekati 0 dari delta Y per delta X. Sama dengan limit delta X mendekati 0 dari Fx tambah delta X dikurang Fx per delta X. Nanti kita akan langsung dari ini ya, pakai definisinya yang belakang ini. Jadi kita nanti langsung pakai Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan limit delta X mendekati 0 dari Fx tambah delta X kurang Fx per delta X. Ini adalah definisi dari turunan. Nah, notasinya ya, notasi turunan pertama itu kita bisa tulis Y aksen atau F aksen X atau DY per DX atau DFX per DX seperti ini ya. Artinya sama, yaitu turunan pertama. Yang berikutnya, turunan kedua dari suatu fungsi adalah turunan dari turunan pertama. Artinya dari turunan pertama kita bisa turunkan lagi. Nah, kita akan dapatkan nanti turunan kedua. Lambangnya itu Y aksennya ada 2. Ini seperti ini. Y aksennya ada 2. Boleh juga ditulis DY per DX per DX. Boleh ya. Atau boleh kita tulis D kuadrat Y per DX kuadrat. Artinya sama, ini adalah notasi untuk turunan kedua. Sebelum kita membahas contoh 1, Ibu perlu ingatkan kembali untuk hal-hal sebagai berikut ya. Misal, Ibu punya yang pertama, Ibu punya fungsinya Fx sama dengan 5x. Maka kalau Ibu X-nya Ibu ganti dengan A, Fa ya, maka Fa-nya pasti sama dengan 5A ya. Artinya X di sini diganti A, maka X yang di sini, yang ini, X yang ini juga akan diganti dengan A ya. Jadi kalau Ibu ulangi, kalau Fx sama dengan 5x, maka Fa-nya pasti sama dengan 5A. Kalau X-nya Ibu ganti dengan B kuadrat, maka FB kuadratnya pasti sama dengan 5B kuadrat. X yang ini diganti dengan B kuadrat. Demikian juga kalau Ibu misalnya ganti X-nya itu dengan X tambah delta X ya. Maka sama dengan 5. Nah, X yang di sini, ini X ini akan diganti dengan X tambah delta X ya. Ini Ibu perlu tegaskan sebelum, atau Ibu ingatkan sebelum kita membahas contoh 1. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau Ibu punya A tambah B dalam kurung kuadrat, kalau dijabarkan nanti hasilnya sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ibu rasa ini tidak asing buat kamu, Ibu hanya mengingatkan saja. Yang ketiga, A tambah B dalam kurung pangkat 3 itu kalau dijabarkan sama dengan A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Hal ini mungkin juga kamu sudah tahu, Ibu hanya mengingatkan. Nah, sekarang kita akan bahas contoh 1 ya. Contoh 1 itu kita disuruh tentukan turunan pertama ya, turunan pertama fungsi-fungsi berikut, tetapi kita gunakan
definisi turunan ya. Jadi kan kita belum tahu nih ceritanya. Ceritanya kita belum tahu rumus turunan, maka kita akan menggunakan definisi turunan. Yang pertama, kalau fungsinya fx-nya sama dengan c, di mana c-nya itu sama dengan konstanta. Nah, sekarang kita jawab ya. Tadi diketahui fx-nya sama dengan c. Ya, ini soalnya. Langkah pertama kita harus tentukan dulu fx tambah delta x-nya. Ya. Karena fx-nya sama dengan c, tidak ada variabel x, maka fx tambah delta x-nya akan tetap sama dengan c. Nah, sehingga kita akan tentukan turunan pertamanya menggunakan definisi turunan. Definisinya tadi, y aksen sama dengan f aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0 dari fx tambah delta x kurang fx per delta x ya. Sehingga kita peroleh sama dengan limit delta x mendekati 0 fx tambah delta x tadi kita sudah tentukan, sudah cari nilainya sama dengan c. Sehingga ini Ibu tulis c dikurang ini dikurang, berarti ini dikurang fx. Nah, fx-nya tadi sama dengan c ya. Sehingga c kurang c per delta x. C kurang c itu kan 0 ya. Sehingga nilainya ini limit delta x mendekati 0 dari c kurang c per delta x pasti nilainya sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Jadi, kalau fungsinya fx sama dengan c, di mana c itu adalah konstanta, maka f aksen x-nya, turunan pertamanya, sama dengan 0. Sekarang kita masuk contoh yang kedua. Kalau fungsinya fx sama dengan ax, di mana a-nya sama dengan konstanta. Kita jawab ya. Yang pertama tadi diketahui bahwa fx-nya sama dengan ax ini. Ibu tulis ya. Nah, langkah berikutnya kita tentukan dulu fx tambah delta x ya. Kalau fx-nya sama dengan ax, maka fx tambah delta x-nya pasti sama dengan a. Nah, x-nya ini ingat yang tadi Ibu sudah jelaskan, x-nya ini diganti dengan x tambah delta x. Kita boleh jabarkan sehingga kita peroleh ya, kita peroleh sama dengan ax tambah a delta x. Kita simpan. Nah, sekarang kita kembali ke definisi turunan. Definisi turunan tadi y aksen sama dengan f aksen x itu sama dengan limit delta x mendekati 0 dari fx tambah delta x kurang fx per delta x. Sekarang kita tinggal substitusikan ya. Sama dengan limit delta x mendekati 0 fx tambah delta x-nya tadi kita sudah tentukan, sudah cari ini. Nah, kita substitusikan ke sini. Ax tambah a delta x dikurang ini, kurang fx, fx-nya tadi ax, berarti dikurang ax per delta x. Nah, kalau sudah kita boleh sederhanakan. Ini kebetulan yang bisa disederhanakan ax ya, ini. AX-nya bisa kita sederhanakan sehingga kita punya limit delta X mendekati 0 A delta X per delta X. Nah, delta X-nya juga kita bisa sederhanakan. Ini kita bisa sederhanakan sehingga kita peroleh sama dengan hasilnya sama dengan A. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan yang kedua. Kalau kita punya fx sama dengan ax, maka turunan pertamanya atau f aksen x-nya ternyata nilainya sama dengan a. Kita sudah punya dua kesimpulan. Nah, yang berikutnya sekarang kita masuk contoh yang ketiga. Kalau fungsinya fx sama dengan ax kuadrat. Nah, kita jawab ya. Fx-nya tadi diketahui fx sama dengan ax kuadrat. Nah, langkah berikutnya kita tentukan fx tambah delta x ya. Fx tambah delta x-nya sama dengan a. Ingat,
X yang di sini diganti dengan X tambah delta X. Jangan lupa dalam kurung pangkat 2, karena ini pangkat 2. Ya. Sekarang kita bisa jabarkan sama dengan A. Ini tadi dijabarkan di bagian depan tadi Ibu sudah ingatkan. Kalau ini dijabarkan berarti hasilnya X kuadrat tambah 2X delta X ditambah delta X pangkat 2. Sehingga kalau dijabarkan nanti hasilnya sama seperti ini ya anak-anak, Ibu tidak usah baca. Kalau dijabarkan A-nya dikalikan satu per satu atau kurungnya dibuka, nanti hasilnya seperti ini. Nah, kita simpan. Sekarang kita kembali ke definisi turunan. Y aksen sama dengan F aksen X itu sama dengan limit delta X mendekati 0 dari Fx tambah delta X kurang Fx per delta X. Sekarang kita substitusikan ya. Sama dengan limit delta X mendekati 0. Ini kita substitusikan Fx tambah delta X-nya tadi ini ya anak-anak. Sama dengan ini, Ibu tulis di sini, Ibu substitusikan. Nah, ini. Ya. Ini, kemudian dikurang Fx, berarti dikurang AX kuadrat. Nah, coba kita sekarang coba sederhanakan, ada ini yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan AX kuadrat dikurang AX kuadrat, ini bisa disederhanakan ya. Sehingga yang tersisa itu tinggal ini. Nah, kebetulan ini suku yang pertama ini ada delta X, ini ada delta X, ini delta X. Berarti Ibu bisa keluarkan delta X-nya ya, atau Ibu bisa faktorkan delta X-nya. Ini delta X kurung buka 2AX. Jadi kita mau merubah bentuk tapi tidak merubah nilai. Yang ini 2AX delta X Ibu ubah. Delta X-nya Ibu keluarkan, delta X kurung buka 2AX ditambah yang ini, yang A delta X kuadrat Ibu keluarkan delta X-nya, berarti tinggal A kali delta X ini ya, per delta X. Tujuannya merubah itu pasti punya tujuan ya, tujuannya pasti mau disederhanakan atau mau dicoret ya, seperti ini ya. Tujuan delta X-nya tadi Ibu keluarkan, tujuannya Ibu mau sederhanakan atau Ibu mau coret dengan delta X di bawah ini, Ibu mau sederhanakan. Sehingga kalau sudah dicoret, kita bisa substitusikan nilai delta X mendekati 0-nya ke fungsi yang sisa ini ya. Delta X mendekati 0-nya kita substitusikan ke sini, sehingga 2AX ditambah A kali 0 ya. Ibu ulang, kita substitusikan delta X mendekati 0-nya ini ke fungsi yang tersisa, sehingga ini 2AX ditambah A kali 0. A kali 0 ini 0, sehingga nanti hasil akhirnya pasti sama dengan 2AX ya. Hasil akhirnya tinggal 2AX. Nah, dari sini kita bisa simpulkan, kita bisa ambil kesimpulan yang ketiga, kalau fungsinya Fx-nya sama dengan AX kuadrat, maka turunan pertamanya atau F aksen X-nya ternyata sama dengan 2AX. Ya, anak-anak, yang berikutnya, yang keempat ya, kalau fungsinya Fx sama dengan AX pangkat 3, di mana A-nya adalah konstanta, langkah-langkahnya sama ya anak-anak, langkah-langkahnya Fx-nya sama dengan AX pangkat 3, berikutnya kita tentukan Fx tambah delta X-nya ya, kita tentukan ini berarti sama dengan A, maka X-nya diganti dengan X tambah delta X dalam kurung pangkat 3. Tadi di bagian depan, yang perlu diingat, Ibu sudah ingatkan bahwa kalau yang pangkat 3 dijabarkan, nanti hasilnya seperti ini. Yang pangkat 3 kalau dijabarkan ya, Ibu tidak usah baca, sama dengan ini. Sehingga ini kalau dibuka kurungnya, dikalikan dengan A, kita kalikan dengan A semuanya, kita buka kurung, nanti hasilnya seperti yang di bawah ini. Nah, hasilnya seperti yang di bawah ini ya. Ibu tidak usah baca, kalian bisa lihat. Nah, ini, kalian bisa lihat ya. Nah, sekarang kita kembali ke definisi turunan.
Ingat, turunan definisinya Y aksen sama dengan F aksen X itu sama dengan limit delta X mendekati 0 dari fungsi Fx tambah delta X kurang Fx per delta X. Tapi Ibu sudah tidak tulis, Ibu langsung saja ya. Ibu langsung substitusikan Fx tambah delta X-nya sama dengan ini. Ibu langsung substitusikan ya, sama dengan ini. Nah, sama dengan ini dikurang Fx. Ini Fx-nya, dikurang Fx per delta X. Nah, yang bisa disederhanakan kita sederhanakan ya anak-anak, seperti contoh yang nomor 3 tadi. Kebetulan ini yang bisa disederhanakan ini. Nah, ini bisa disederhanakan ya. Nah, kemudian kita bisa keluarkan dari fungsi yang tersisa ini, yang tidak dicoret, kita bisa keluarkan delta X-nya. Sehingga kita peroleh sama dengan limit delta X mendekati 0, delta X kurung buka. Ingat, merubah bentuk tetapi tidak boleh merubah nilai. Ya, delta X kurung buka 3AX kuadrat. Sehingga ini kalau dikalikan nanti tetap kembali seperti ini. Tidak berubah ya. Ditambah 3AX kali delta X, ini kalau dikalikan, dibuka kurungnya, dikalikan ini, nanti dia akan kembali seperti ini, ya, seperti yang ini. Nah, kemudian ditambah A kali delta X kuadrat. Ini juga kalau Ibu kalikan, ya, Ibu kalikan, Ibu buka kurungnya, nanti akan peroleh yang akhir ini. Per delta X. Merubah itu pasti punya tujuan ya. Seperti ini Ibu mengeluarkan delta X, Ibu punya tujuan karena Ibu mau sederhanakan ini delta X-nya. Ibu mau sederhanakan atau Ibu mau coret delta X-nya. Kalau sudah dicoret, kita substitusikan nilai limit delta X mendekati 0-nya. Ya, kita substitusikan ke fungsi yang tersisa. Ini kan 3AX kuadrat ditambah 3AX kali delta X. Nah, delta X-nya 0. Berarti ini nilainya 0. Ditambah A kali delta X pangkat 2. Delta X-nya 0. Berarti ini juga nilainya 0. Ya. Sehingga 3AX kuadrat ditambah 0 ditambah 0. Sehingga Ibu langsung tulis hasil akhirnya sama dengan 3AX kuadrat. Nah, dari sini kembali kita bisa menarik kesimpulan yang keempat bahwa kalau Fx-nya sama dengan AX pangkat 3, maka turunan pertamanya F aksen X-nya ternyata nilainya sama dengan 3AX kuadrat. Nah, anak-anak, dari contoh-contoh di atas, maka kita bisa menyimpulkan ya. Kita bisa menyimpulkan ini. Yang pertama, kalau kita punya Y sama dengan C, di mana C-nya adalah konstanta, maka turunan pertamanya sama dengan 0, yang pertama. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, kalau kita punya Y-nya sama dengan X, maka Y aksennya itu sama dengan 1. Yang ketiga, kalau kita punya Y sama dengan AX, maka turunan pertamanya sama dengan A. Yang keempat, kalau kita punya Y sama dengan X pangkat N, maka turunan pertamanya sama dengan N kali X pangkat N kurang 1. Dan yang terakhir, yang kelima, kita bisa simpulkan bahwa kalau fungsinya Y sama dengan A kali X pangkat N, maka Y aksennya itu sama dengan N dikali A dikali X pangkat N kurang 1. Nah, ini kita bisa, kita sekarang sudah punya rumus-rumus dasar turunan ya. Ini, sekarang kita sudah punya rumus-rumus dasar turunan. Dari mana kita peroleh tadi? Dari definisi turunan ya. Jadi, dari mana rumus-rumus ini diperoleh? Rumus-rumus ini diperoleh dari definisi turunan. Sehingga kalau mengerjakan contoh-contoh yang berikutnya, kita bisa langsung menggunakan rumus-rumus ini ya. Nanti di video yang berikutnya Ibu akan bahas contoh kedua
Ibu sudah tidak pakai definisi turunan lagi, Ibu akan menggunakan rumus-rumus dasar turunan ini ya untuk mengerjakan contoh kedua. Tapi Ibu akan bahas di video berikutnya. Terima kasih anak-anak, selamat pagi.